Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kita mau mensyukuri anugerah-anugerah Tuhan dalam kedamaian, dalam sejahtera. Kalau dunia ini lagi sibuk perang, kita nggak mau ikut-ikut nambah perang, tapi kita mau bawa damai dan merasakan damai. Kita pujikan PKJ 203, PKJ 203, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Kasihnya berlimpah-limpah, kasihnya berlimpah-limpah, kasihnya berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih dan damai Tuhan tidak pernah kurang. Yang sering kami lakukan adalah satu, nggak bersyukur, atau yang kedua, Tuhan kasih damai tapi kami tolak. Tuhan, kami mau hari ini sama-sama terima kasih dan damai dari Tuhan dan mampukan kami agar boleh melangkah dalam kebaikan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Mazmur 65, Mazmur 65 Alkitab fisik ayat 6 sampai 9. Alkitab handphone 5 sampai 8. Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 Alkitab fisik handphone 5 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya kayaknya bersyukur itu baru bisa kita lakukan kalau kita habis lewat masalah. Jadi bersyukur tuh biasanya selalu kalau ada momennya aja gitu ya, baru sembuh sakit, baru dapat rezeki, pelayanan berjalan lancar, ataupun banyak hal, atau di keluarga, keberhasilan keluarga kita, anak atau orang tua, saudara. Tapi kalau untuk hal-hal umum gitu ya, misalnya menunggu antrian di ATM yang lama, misalnya mohon maaf sakit perut, atau mungkin ketika kita sedang bebersih rumah, buka toko, bersyukurnya nggak muncul, hanya dilakukan kalau lagi susah. Manusia ini lebih suka banyak menuntut Bapak Ibu. Makanya tadi kenapa bersyukur itu kaitannya sama kalau permintaan kita udah dijawab. Jadi Tuhan harusnya memberkati saya nih gitu. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari Daud bahwa bersyukur itu adalah hal yang harusnya rutin dilakukan. Mazmur ini ada 3 bagian secara keseluruhan Bapak Ibu. Pertama itu puji-pujian kepada Allah. Umat memasyurkan Allah di Sion. Dan di hadapan Allah pemazmur sadar akan keberdosaan dan Tuhan mengampuni. Lalu pemazmur memuji Tuhan, berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Kau panggil. Dan dalam bagian sebelum bacaan kita ini, Allah itu memilih umatnya, tapi manusia jatuh dalam dosa. Tapi sekalipun demikian, ngecewain Tuhan, Tuhan tetap kasihnya lebih besar daripada keberdosaan kita. Sehingga Tuhan mengampuni, memulihkan, dan memberkati. Yang kedua, bagian yang barusan kita baca, pemazmur memuji Allah karena perbuatan yang dahsyat yang dilakukan Tuhan, keadilannya, keperkasaannya, mencurahkan berkatnya kepada semua orang, dan semua orang dipuaskan dengan hal-hal baik dari Tuhan, dan semua bangsa patut dan layak bersyukur pada Allah.
Nah kalau nanti Bapak Ibu ada waktu baca bagian akhir, Tuhan memberkati ladang, ternak, dan semua. Tuhan berkati itu sebagai bentuk pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari dan materi-materi yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Nah, pemazmur itu mengakui dari 3 bagian ini ya, dari tengah, awal, sampai akhir, bahwa mengakui kuasa Allah sebagai hal yang nyata. Allah menopang dan menyuplai semua kebutuhan umatnya. Sudah seharusnya kita bersyukur dulu, sekarang, dan masa depan. Dari pertolongan Tuhan dulu, kebaikan-kebaikan yang kita alami dan keberhasilan, sampai hal-hal sederhana yang Tuhan kasih. Itu harusnya kita syukuri, bersorak-sorai, menaikkan puji syukur. Supaya apa? Supaya syukur itu lebih banyak daripada kita ngeluh. Karena kalau ngeluhnya lebih banyak, syukurnya ketutup, waduh, nggak heran hidup kita udah penuh dengan masalah, makin diisi juga dengan keluhan. Sehingga memuji Tuhan itu jadi satu hal yang baik. Makanya saya selalu berharap, dan mungkin juga Bapak Ibu kalau jemaat sidang tahu kalau saya kadang-kadang bersenandung gitu, nyanyi-nyanyi sambil jalan, nyanyi. Karena bernyanyi itu juga jadi bentuk syukur. Wah Tuhan makasih hari ini baik ya, saya mau nyanyi lagu ini lah buat Tuhan. Walaupun Tuhan gak butuh sama sekali pujian dari kita, tapi memuji Tuhan itu jadi sebuah keperluan bagi kita untuk tahu yang namanya rasa bersyukur. Sehingga mari sama-sama semoga di hari ini juga kita awali dengan rasa syukur, dan Tuhan memberkati semua pekerjaan, sekolah, perjuangan, dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mungkin kurang sering bersyukur. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Bukan cuma ahli minta. Mampukan kami untuk bisa menikmati. Karena bersyukur itu bagian dari proses kami menikmati kenikmatan. Kenikmatan yang seharusnya kami bisa rasakan melalui rasa syukur itu sendiri. Kami serahkan agar hari ini ada banyak hal yang kami syukuri. Dan buka mata hati dan pikiran kami Tuhan lebar-lebar, supaya kami bisa lihat itu semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.